Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dalam kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk duduk bersama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tema pada hari ini boleh dikatakan tema yang hampir semua orang membutuhkannya. Tema tentang parenting. Tema tentang bagaimana seharusnya orang tua di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Anak merupakan aset yang sangat mahal bagi orang tuanya. Kenapa dikatakan aset yang sangat mahal bagi orang tuanya? Karena anak-anak inilah yang kelak di akhirat, bahkan ketika orang tuanya sudah berkalang tanah, di tangan merekalah kesuksesan dan keberhasilan orang tua sampai ke dalam surga ditentukan oleh anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal-amal perbuatannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin
sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini yang ketiga nih. Awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa nanti di akhirat di surga ada sebagian orang yang terkejut dan terheran-heran melihat posisi dan kedudukannya di surga begitu tinggi, padahal amalnya biasa-biasa aja. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, apa yang menyebabkan kedudukanku menjadi begitu tinggi di surga? Maka Allah pun menjawab, bistighfari waladika lak, itu lantaran istighfarnya, permintaan ampun anakmu untukmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua hal penting. Mengapa anak itu merupakan aset yang mahal bagi orang tuanya. Tapi perlu diingat juga bahwa tidak mungkin anak-anak kita akan mendoakan kita ketika kita sudah berkalang tanah. Tidak mungkin anak-anak kita mereka memintakan ampun untuk kita tanpa adanya proses pendidikan, tanpa adanya proses pola asuh. Tidak mungkin lah. Nah, maka dari itu hitam dan putihnya anak-anak kita itu tergantung dari bagaimana orang tua di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya anak itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi ini yang harus perlu kita ingat bersama-sama. Sebagian orang tua menganggap bahwa mendidik anak itu cukup disekolahkan di sekolah-sekolah Islami, SDIT, SMPIT, SMAIT, atau dimasukkan ke dalam pesantren-pesantren yang bonafit. Itu dianggap merupakan bagian daripada mendidik anak. Ya. Padahal tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi ada sebagian orang tua yang menganggap sekolah-sekolah itu, pesantren-pesantren itu sebagai laundry. Apa sebagai laundry? Ya. Jadi kita bawa pakaian yang kotor, yang kumel, yang lecek, ya, kemudian dibawa ke laundry. Ya. Begitu selesai, kita bawa pulang pakaian itu dalam keadaan bersih, rapi, kinclong, ya, melipit, harum lagi. Itu kadang sikap orang tua menghadapi sekolah-sekolah Islam, bahkan mungkin pesantren-pesantren, menjadikan sekolah dan pesantren itu sebagai laundry. Jadi sebelum dibawa ke pesantren, anak dalam keadaan kotor, kumel, lecek, begitu masuk di pesantren, lulus pulangnya mengharapkan mereka itu jadi anak yang soleh dan soleha. Ini kebanyakan yang sering terjadi. Nah, baru ketika orang tua menemukan kekecewaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika masuk ke sekolah atau pesantren, baru orang tua kemudian
menggerutu. Ya. Aku sekolah harus bayar larang-larang. Ya. Terus gurunya juga kadang saya kasih hadiah. Ya. Tapi ternyata hasilnya anak saya tidak memuaskan. Nah itu Bapak Ibu. Ya, karena kita menganggap sekolah dan pesantren itu sebagai laundry. Ya. Padahal perlu kita ingat bahwa sekolah dan pesantren itu mereka adalah partner. Ya, faktor penunjang saja di dalam mendidik anak-anak. Ya. Tetap saja pendidikan yang pertama dan
Ya. Dalam rangka apa? Sekali lagi, mencari duit dan mencari duit. Karena kesibukan orang tua dalam mencari duit, akhirnya pendidikan anak pun digantikan oleh yang namanya YouTube. Ya. Pendidikan anak digantikan oleh game. Pendidikan anak digantikan oleh Facebook dan lain sebagainya. Justru anak-anak kita mengenal kosakata, ya, mengenal kalimat-kalimat yang seharusnya itu tidak pantas untuk diucapkan, tapi mereka dapatkan itu semuanya lewat YouTube, ya, lewat Instagram. Ya. Anak kita sekarang sudah pinter, ya. Tidak kayak zaman kita dulu. Ya. Bahkan sekarang pun, ya, mereka buka YouTube, ya, ini caranya, itu caranya. Orang tua minta diajari anaknya, ya, ya apa itu caranya? Ya, minta ajari anaknya. Anaknya bisa semua. Ya. Facebook juga begitu. Orang tua minta ajari anaknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebuah pemandangan yang begitu sangat mengkhawatirkan bagi kita semuanya. Ya, ketika peran pendidikan anak itu yang asalnya dari orang tua sekarang kemudian digantikan oleh YouTube dan lain sebagainya, maka jangan sampai peran itu diambil oleh mereka. Ya. Ambil segera peran pendidikan anak, ya, untuk ibu, kemudian suami. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam mendidik anak perlu adanya kekompakan, ya, kebersamaan. Jangan sampai begini, ibunya melarang sesuatu tapi ayahnya mengizinkan, atau ayahnya melarang sesuatu tapi ibunya mengizinkan. Nah, itu berarti sudah tidak ada lagi kekompakan dan kebersamaan di dalam mendidik anak. Akhirnya yang terjadi adalah anak itu merasa bingung, ya, mana yang harus diturut, yang harus ditaati, ibunya kah atau ayahnya? Ya. Ibunya yang cenderung tegas atau mungkin lunak, atau ayahnya yang cenderung tegas atau mungkin lunak. Anak dibikin bingung karena kita tidak kompak dalam mendidik anak, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kerap terjadi di masing-masing rumah tangga begitu. Ya. Ibu misalkan melarang anaknya banyak-banyak makan permen karena bisa sakit gigi dan lain sebagainya. Sedangkan sang ayah lebih cenderung longgar, maka dia kemudian memberikan permen kepada anaknya. Ya. Itu satu contoh bagaimana tidak kompaknya suami istri di dalam mendidik anak. Nah, bagaimana caranya agar suami istri itu kompak, kebersamaan di dalam mendidik anak? Yang pertama, memilih pasangan. Sebelum mendidik anak, maka pertama kali yang harus kita tempuh adalah hendaknya cerdas dalam memilih pasangan. Saya kira panjenengan semua sudah tahu hadisnya. Ya, tungkahul, seorang laki-laki dianjurkan untuk memilih pasangan yang solih. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaniha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fasfah bi dzatid din taribat yadah. Maka pilih yang mempunyai agama, niscaya engkau akan beruntung. Seorang wanita di dalam memilih pasangannya juga begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian, ya, maksudnya mau melamar orang-orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan dia.
Wa illa taf'alu takun fitnah wa fasadun alim. Kalau tidak kamu lakukan, maka niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang merata. Ini prinsip yang pertama, memilih pasangan. Kenapa harus memilih pasangan itu harus sesuai dengan agama? Ya, agama dan juga akhlaknya. Karena nanti akan tercipta kekompakan dan kebersamaan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau pasangan kita, maaf ya, yang satunya muslim, satunya non muslim. Apa kira-kira apa sih itu dalam didikan? Apa bisa kompak? Tidak mungkin. Ya. Nah, apakah mungkin dalam memilih pasangan yang tidak satu visi, yang tidak satu misi, ya, kemudian setelah melahirkan anak akan tercipta kekompakan dan kebersamaan? Tidak mungkin. Ya. Suaminya ingin jalan ke utara, istrinya ingin jalan ke selatan. Tidak mungkin sama, tidak mungkin kompak seperti ini. Ya, maka perlu kita untuk pandai-pandai di dalam memilih pasangan. Dan itu benar-benar sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sebuah kisah yang terjadi di Khalifah Umar bin Khattab, ya, tentang bagaimana efek dampak buruk yang kita ini sembarangan memilih pasangan. Khalifah mengutus salah seorang pegawainya, pejabatnya yang ahli Al-Quran, ya, untuk mengajar Al-Quran di Mesir. Jadi Ahlussunnah. Tidak lama kemudian, ya, ahli Al-Quran ini berjumpa dengan seorang wanita yang manhajnya Khawarij. Ya, memang dia cantik sih, ya, cuman manhajnya Khawarij. Dia berharap mau menyadarkan calon istrinya ini kembali ke manhaj Ahlussunnah, keluar dari manhajnya Khawarij. Maunya begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan suaminya yang mau menyadarkan istrinya masuk kepada manhaj Ahlussunnah, justru dibalik. Suaminya yang masuk ke dalam manhajnya Khawarij dan dia keluar dari manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mau tahu enggak apa maharnya pernikahan itu? Maharnya cuma satu, kepalanya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau kamu bisa membawakan kepalanya Ali bin Abi Thalib kepadaku, maka itu sebagai mahar pernikahan kita. Betul. Ternyata kemudian kepalanya Ali bin Abi Thalib, ya, setelah dibunuh, kemudian dipenggal, kemudian dibawa dipersembahkan kepada istri. Ini mahar pernikahan kita. Ya. Ini contoh bagaimana ketika seseorang itu tidak pandai dalam memilih pasangan, maka yang diikatnya adalah buruk. Ya, itu. Kemudian yang kedua, perlu adanya komunikasi dan kesepakatan antar suami istri. Perlu adanya komunikasi dan kesepakatan antar suami istri. Maka komunikasi ini, ya, perlulah kita cari. Misalkan suami ini perlu apa sih? Apa yang diinginkan suami dalam pendidikan anak-anak? Atau apa yang diinginkan oleh suami atau oleh istri di dalam mendidik anak? Semua perlu ada dialog, perlu ada komunikasi. Setelah itu kemudian barulah dibentuk kesepakatan di situ. Ya. Ketika suami istri sudah sepakat
bahwa ini yang akan kita terapkan dalam pendidikan anak, ya maka jangan dilanggar kesepakatan itu. Maka jangan dilanggar komunikasi yang sudah dijalin. Kalau sudah kesepakatan ini dilanggar, oh ya sudah, ya, selesai sudah semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mendebat pasangan di depan anak berkaitan dengan pendidikan. Ya, jangan pernah mendebat pasangan di depan anak terkait dengan pasangan. Contoh, seorang ayah memarahi anaknya habis-habisan, ya. Dimarahi, bahkan itu bisa jadi juga dipukul, sampai dipukul, entah dicubit, ya, entah dijewer, ya, entah mungkin ditempelin sama ayahnya. Ya. Sebagai seorang ibu, naluri keibuannya, dia teranggil, ya, nggak terima kalau anaknya itu dimarahi oleh suaminya, apalagi sampai dipukul, dicubit, dijewer, marah istrinya. Ya. Kemudian didebatlah suaminya, ya, di depan anak-anak mereka. Akhirnya apa yang terjadi ayah bunda sekalian? Ya, maka anak akan cenderung untuk mencari perlindungan. Anak berusaha untuk mencari siapa yang bisa mengayomi dia. Atau mungkin sebaliknya, ya. Tapi giliran bundanya yang marahi anaknya, tidak apa-apa. Oh ini, begitu ayahnya yang memarahi, bundanya nggak terima. Tapi bundanya yang marahi anaknya, tidak apa-apa. Ini kan tidak adil dan seperti ini. Giliran bundanya yang nyubit anaknya, tidak apa. Tapi kalau ayahnya yang nyubit, itu bundanya nggak terima, ya, marah-marah di depan anak-anak. Ini yang sering terjadi di dalam rumah tangga, ya. Jadi mendebat pasangan di depan anak-anak. Biarkan suaminya marahi anaknya, biarkan suami mencubit anaknya, ya. Nanti anak akan mencari perlindungan ke bundanya. Nah, bundanya jangan membela anaknya. Ya. Mungkin bundanya bisa mengeluarkan pertanyaan kepada anaknya. Ayo, coba diingat, Mas punya kesalahan apa? Kok bisa sampai dimarahi sama ayah? Begitu harusnya kalimatnya. Iya, aku tadi seperti ini dan seperti itu. Kan? Ini Mas yang salah. Kalau Mas yang salah, cepat minta maaf sama ayah, jangan diulangi lagi. Harusnya begitu. Begitu pula ketika suami istri ini dia marahi anaknya, kemudian dia minta perlindungan kepada ayahnya, ya maka ayahnya sama pertanyaannya. Ayo Mbak punya salah apa sampai umi marah, sampai mama marah. Ini aku lagi begini, ayo cepat minta maaf sama mama misalnya. Jangan diulangi lagi. Enak seperti ini, ya sudah sekalian. Bukan malah mendebat masalah di depan anak-anaknya. Jadi yang kerap terjadi begitu. Ya memang sih dalam rumah tangga itu memang sering kali kita lihat ayah itu sosok yang ditakuti, ya, oleh anak, sedangkan ibu adalah sosok yang paling paling dicintai sama anaknya. Meskipun tidak demikian juga, kadang ada yang ibu itu yang galak banget sama anaknya, sampai anaknya itu dipiping gitu ya. Ada pula yang ayah yang lemah lembut pada anaknya dan lain sebagainya. Ya, tidak mesti juga seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan pasangan apabila seorang anak melanggar aturan.
diskusikan dengan pasangan apabila seorang anak melanggar aturan, terutama aturan yang berkaitan dengan agama. Maka perlu kita diskusikan dengan pasangan masing-masing. Anak tidak sholat misalkan, apa ini untuk sanksinya yang akan diberikan kepada anak? Acuannya harus bagaimana metodologi para nabi dalam mendidik anak mereka ketika mereka itu melakukan pelanggaran syariat. Contoh misalkan anak umur 10 tahun, tapi mereka tidak mau sholat. Ini harus sepakat dulu orang tua. Apa sanksinya jika anak umur 10 tahun ini apalagi sampai ke atas dia tidak mau sholat? Oh, sanksinya dia harus dipukul misalkan. Ayah bunda harus sepakat. Ya mau tidak mau harus sepakat. Kenapa? Karena ini metode para nabi. Ketika anak melakukan pelanggaran syariat, tidak sholat misalkan. Apalagi ketika seorang anak ketahuan mencuri, apa sanksinya yang harus diberikan sama anak? Ini perlu juga ada semacam diskusi. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi antara suami dengan istri. Ketika terjadi pelanggaran, si istri tidak terima, kemudian dia marah-marah, dianggap itu sebagai KDRT, terus kemudian melaporkannya ke polisi. Karena zaman sekarang ini, karena sudah musimnya KDRT, semua bisa dilaporkan. Bahkan pada hal-hal yang bersifat syariat pun itu juga dilaporkan. Contoh misalkan ada seorang ayah ketika mendapatkan anaknya berpacaran, boncengan, pacaran dan sebagainya, itu anaknya dimarahi bahkan sampai dipukuli sama ayahnya. Maka dengan alasan KDRT, anak ini kemudian melaporkan ke polisi karena dia habis dipukuli ayahnya. Dan alasan ayahnya tepat, karena anak saya dia berpacaran, dia melakukan pelanggaran syariat. Lagi dilaporkan ke polisi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah pendidikan anak itu terus terang ini masalah yang paling penting, dan juga terkadang itu rumit, gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Apalagi bagi orang tua yang sibuk carpe diem, sibuk mencari uang, sibuk mengumpulkan harta, akhirnya pendidikan anak menjadi terbengkalai. Pendidikan anak pun kemudian diserahkan kepada pembantu. Pendidikan anak pun kemudian diserahkan kepada kakek dan neneknya dan lain sebagainya. Kemudian dalam mendidik anak, sekali lagi perlu adanya keteladanan dari orang tua. Mendidik anak perlu adanya keteladanan dari orang tua. Contoh, bagaimana mungkin seorang anak akan mau mengerjakan sholat kalau ayahnya tidak mau sholat, tidak ada keteladanan. Bagaimana mungkin seorang anak akan mau menutup aurat kalau ibunya tidak mau menutup aurat? Coba dengan lihat kalau waktu mengatakan anak-anak di TPG, anaknya pakai jilbab, tapi yang ngantarkan itu yang pakai jilbab. Apa ya?
Pernah kami menjumpai ya anak murid kami, waktu itu masih ada jahit, ya itu dia pakai legging, terus kemudian kaosnya ketat, kemudian tidak pakai jilbab. Kemudian ketika jumpa dengan kami, ya agak-agak tersipu malu, saya datangi anak itu, kemudian saya tanya, Mbak, mana jilbabnya, busana muslimahnya di mana? Ya. Maka jawab anak ini, tidak boleh sama mama, ya. Tidak boleh sama mama. Ini coba Bunda bisa bayangkan ketidaksamaan ya, pola asuh, tidak ada keteladanan dari orang tua tentang masalah pendidikan anak ini, maka bagaimana mungkin pendidikan anak akan berhasil? Ya, tidak mungkin akan berhasil. Kemudian katanya pendidikan karakter, Indonesia dengan pendidikan karakter, mendidik karakter dengan karakter. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendidik karakter kepada anak kalau yang setiap kali kita dongengkan kepada anak itu kancil gunung timun? Ya, mungkin ayah bunda masih ingat itu, ya, kisah kancil gunung timun. Dan itu mulai dulu sampai zaman sekarang, kancil gunung timun itu menjadi sebuah dongeng yang melegenda. Dan hampir setiap anak pasti tahu kisah itu. Ya. Berarti kan akan mengajarkan kepada anak tentang bolehnya untuk mencuri. Itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kemudian banyak para koruptor, ya, banyak para pencuri-pencuri yang ada di lingkungan pemerintahan. Ya, karena mereka sejak kecil sudah diperdengarkan dongeng kancil gunung timun. Ini tidak lain berkaitan dengan pola pendidikan dan pola asuh yang salah. Cobalah itu dongeng-dongeng ya anak-anak yang di masa lampau itu digantilah dengan sirahnya para sahabat, ya sirahnya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kenalkan sirah para sahabat, ya, bagaimana ketika mereka masih anak-anak, ya, itu diperkenalkan, didongengkan, diceritakan kepada anak-anak. Yang insya Allah ketika kita dongengkan kepada anak-anak, mereka akan terwarnai kisah di atas. Dan memang tidak benar ya bagi anak-anak kisah-kisah yang para sahabat, kisah para nabi dan sebagainya memang kurang menarik ya, bagi anak-anak memang kurang menarik. Tapi ya mau tidak mau ya sedikit demi sedikit lah ya, kita kenalkan kepada mereka. Nah, yaitu keteladanan dalam mendidik anak bagi orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya harus tarik ulur dalam mendidik anak. Ya. Harus tarik ulur dalam mendidik anak. Ya, suatu saat kita ini memberikan hadiah, ya, suatu saat kita memberikan hukuman kepada anak. Itu namanya pendidikan. Jangan atas dasar cinta, atas dasar sayang, terus kemudian dengan mengulur pendidikan anak. Anak dikasih fasilitas, ya, HP, WiFi, laptop, iPad dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak mendidik semua. Tidak mendidik semua, kecuali memang di situ benar-benar mereka itu membutuhkannya untuk tugas sekolah, misalnya, ya, atau untuk apa, ya, tugas kuliah yang mau tidak mau mereka harus bersentuhan dengan teknologi. Ya tidak apa, ya, kita fasilitasi mereka seperti itu.
Tapi jangan kemudian sampai bilos, ya, sampai bilos. Apalagi sekarang udah ada kan aplikasi apa namanya untuk memfilter, itu ada aplikasi di situ. Ya pasangkan aplikasi di situ. Jadi ketika anak membuka sesuatu maka segera difilter. Ya. Saya teringat di sekolah anak kami SMP itu ibu wali kelasnya cerita. Jadi sekian anak, ya, jadi sekian anak, jumlah anak itu kebanyakan di antara mereka sudah sering mengakses situs-situs porno. SMP loh udah, ya. Dan mereka bisa tahu dari mana, ya, aksesnya dan sebagainya. Itu anak SMP. Ya. Bahkan di sebagian kabupaten, ya, ada seorang anak sampai meninggal dunia gara-gara disodomi beramai-ramai oleh teman-temannya. Coba, ya, apa tidak ngerti kayak begini? Ya. Anak-anak kita jadi korban semuanya. Itu semuanya tidak lain adalah karena di dalam rumah mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan menurut orang tua hanya sampai pada titik mereka sekolah dan mereka masuk di pesantren. Sehingga ketika mereka sampai di rumah, seakan-akan orang tua sudah cuci tangan, sudah serahkan ke sekolah, di pesantren dan sebagainya. Sudah cukup itu. Ya. Itu ayah bunda melihat fenomena yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Kalau kita sebagai orang tua, ya, tidak hati-hati, tidak waspada, ya, maka anak kita akan jadi korban yang berikutnya. Mau dibilang menjadi, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang disampaikan, kita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, dulu kami kan juga terbatas masalah. Jadi pertanyaan, umur berapakah selayaknya memperberat supaya mendapatkan ilmu dan kami ini sangat terbatas ilmunya, sehingga kami bermaksud memasukkan anak-anak di pondok. Pada usia berapakah idealnya anak-anak ini dimasukkan ke pesantren? Ya. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini tidak ada aturan yang baku. Pada umur berapakah seharusnya anak-anak masuk di pondok? Tetapi berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang sudah memasukkan anaknya di pondok, itu sebaiknya idealnya memasukkan anak di pondok setelah anak itu lulus SMP. Itu idealnya. Sehingga memasukkan anak di pondok pada saat anak itu lulus SD itu sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena lulus SD itu anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan bisa dibayangkan bagaimana perhatian dan kasih sayang orang tuanya digantikan oleh pusat-pusat pengasuh atau usaha-usaha pengasuh yang tentu tidak sama perhatiannya dan kasih sayangnya sebagaimana orang tua. Akhirnya ketika anak masuk pesantren, dia stres ya dengan berbagai macam mata pelajaran yang begitu banyak, bisa sampai 20, 25 mata pelajaran.
ya. Terus kemudian ditambah dengan jam ketat, jam 3 harus bangun, ya. Kemudian sholat lain sama sholat subuh dilanjutkan, setoran hafalan dan lain sebagainya, anak akan stres. Ya. Kemudian makanan harus dibatasi, ini nggak boleh, itu boleh. Maka ketika anak stres, apa yang terjadi? Anak nggak perasa, ya, nangis, akhirnya minta pulang. Atau ketika liburan pulang, anak tidak mau kembali, ya, tidak mau kembali lagi karena dia punya pengalaman pahit di pesantren, ya, karena dia tidak mau kembali. Atau bisa jadi juga ketika anak itu liburan pulang ke rumah, itu kecenderungannya anak-anak itu liar, ya. Jadi alumni yang masih sekolah di pesantren ketika usia SD, begitu mereka liburan pulang, itu cenderungnya anak-anak liar, ya. Tidak terkontrol emosinya, tidak terkontrol perilakunya dan sebagainya. Bahkan mereka itu ada di antara mereka sampai menghabiskan seharian itu di PlayStation juga, game-game online yang ada di warnet, seharian liburan dari pesantren. Coba bisa bayangkan, ya. Nah, itu karena efek, ya, efek yang begitu sangat besar pengaruhnya. Maka sebaiknya masukkan anak di pesantren itu lulus SMP saja, ya. Ya, mungkin ini sifatnya subjektif, ya. Artinya tidak semua anak yang seperti itu juga. Tapi karena kebanyakan seperti itu, maka sebaiknya memasukkan anak di pesantren itu lulus SMP saja. Nah, itu mungkin gitu, Pak. Jalan pertanyaan. Bagaimana istighfar anak pada orang tuanya yang meninggal, tetapi orang tuanya selama masih hidup dalam kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Orang tua yang masih hidup dalam kesyirikan. Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi mungkin orang tuanya dia sudah bertaubat, ya, ketika dia itu masih bergelimang dengan kesyirikan. Bisa jadi. Maka berkat istighfar anaknya ditambah dengan istighfar anaknya, semakin mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga. Karena orang tuanya mungkin di akhir hidupnya dia sudah bertobat dengan kesyirikan. Nah, tetapi jika orang tuanya selama masih hidup dan sampai meninggal dunia dia tidak juga bertobat dari kesyirikan, maka istighfar anaknya tidak bermanfaat sedikit pun dari orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya seorang istri selingkuh, Allah yang karim, sedangkan suami kerja di luar kota? Apakah bisa mempengaruhi pada fisik dan pikiran anak? Nah, istri selingkuh kenapa ini? Suami kerja di luar kota. Suami kerja di luar kota, pulangnya berapa tahun sekali? Setahun 2 kali.
Wow, 1 minggu 2 kali. Ya berarti ya kalau seminggu 2 kali, kenapa harus selingkuh? Ya, toh suami juga bisa pulang seminggu 2 kali. Pernah pada suatu ketika, ya, di zaman Umar bin Khattab, beliau itu mengirim pasukan di suatu daerah, ya, yang mungkin di perbatasan kota, perbatasan negara. Ya. Berbulan-bulan pasukan ada di sana. Kemudian Umar bin Khattab mendengar suara rintihan seorang wanita dengan bait-bait syairnya. Di mana rintihan itu berbunyi, ya, dinginnya malam, ya, sunyinya ini, tidak ada suami di sampingku, aku hanya ditemani dengan bantal-bantal dan guling-guling dengan sebagainya. Oh, ini intinya jablay. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab tanya kepada putrinya Hafsah, ya Hafsah, kira-kira berapa bulan seorang wanita itu mampu menahan birahinya? 4 bulan kata putrinya. 4 bulan? Iya. Langsung kemudian Umar bin Khattab panggil pasukannya yang tadi bertugas di perbatasan, dipanggil disuruh pulang, ya, disuruh pulang, disuruh temui istrinya. Tuhan, bunda sekalian, ini zamannya Umar, ya, yang kesolehan, gitu kan, luar biasa lah zaman itu. Tapi sama Umar bin Khattab tetap disuruh pulang temui istrinya. Itu 4 bulan. Jadi seorang wanita itu menurut putrinya Umar bin Khattab mampu menahan nafsunya selama maksimal 4 bulan. Makanya para suami, ya, itu kalau memang safar di luar kota, apalagi urusan bisnis, kerja dan sebagainya, jangan sampai melebihi 4 bulan. Ya. Kurang dari itu selesai segera pulang temui istrinya. Ya. Apalagi ini seminggu 2 kali pulangnya. Berarti kan masih ada kesempatan banyak sekali. Mengapa harus selingkuh? Gitu kan? Nah, kecuali memang istri ini sudah nggak cinta sama suaminya, ya udah penting minta cerai saja daripada dengan selingkuh. Cari suami yang kerjanya tinggal di luar kota. Cari suami yang kerjanya di dalam kota, bisa ketemu sama jenengan tiap hari, bisa tidur dengan jenengan tiap hari. Itu lebih selamat daripada jenengan mempertahankan suami yang seperti ini tapi jenengan selingkuh. Jenengan mau sama uangnya tapi jenengan selingkuh. Nah, ini sangat tidak pantas lah. Monggo, jenengan kalau masih tidak kuat lagi, lebih baik buka cerai aja. Itu lebih syahid, lebih selamat, ya, daripada jenengan selingkuh. Bisa mempengaruhi fisik dan pikiran anak, iya, sangat berpengaruh terhadap fisik, pikiran, dan pendidikan anak. Ya. Bahkan seorang ulama mengatakan zina itu merupakan hutang yang nanti akan dilunasi oleh keluarganya. Kamu sudah ini, ya. Zina itu adalah hutang yang nanti akan dilunasi oleh keluarganya. Artinya nanti akan ada keturunan dari kita yang akan dia itu berzina, entah mungkin anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita, atau mungkin keponakan kita, yang itu semuanya akan melunasi karena kita sudah berhutang. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai ya kalau kita mencari itu semuanya terjadi pada diri kita. Nah, sangat berpengaruh sekali terhadap fisik dan pikiran anak. Nah. Kita orang tua insya Allah sudah mengajarkan yang sesuai dengan Rasulullah. Akan tetapi terkadang kalah dengan lingkungan sekitar. Misal kami ajarkan musik haram, namun karena tetangga sering menyantar sound keras, anak kami jadi hafal liriknya. Bagaimana caranya, Ustaz? Haruskah kami pindah baru itu? Ya.
memang hidup bertetangga itu ya, banyak warna-warninya. Tidak mungkin kita berharap ya semuanya itu tetangganya baik-baik semua, tetangganya lurus-lurus saja semuanya. Tentu di sana ada beberapa tetangga yang ada reseh dan lain sebagainya. Maka sikap kita adalah ya mengkondisikan anak agar dia itu ya tanamkan bahwa musik itu jelek ya, nanti masuk neraka dan lain sebagainya, tanamkan kepada anak. Kemudian anak pun juga dialihkan kepada sesuatu yang bisa mengalihkan dia dari musik, entah dengan YouTube ya, atau mungkin dengan apa yang banyak manfaatnya di situ, bisa kita alihkan baikkan. Nah, pada usia berapakah anak perempuan diajarkan berpakaian syar'i? Karena apa? Karena anak pernah baca kalau dari kecil tidak perlu dulu khawatir bulu. Nah, ada sebuah ungkapan Allah bisa karena biasa. Ya, sebuah ungkapan banyak benarnya. Maka ketika anak itu sudah biasa memakai pakaian yang syar'i, maka ketika mereka dewasa, mereka pun jadi terbiasa. Memang untuk menjadi kebiasaan baik itu, ayah sekalian, memang harus dipaksakan awalnya. Perbuatan baik itu awalnya memang harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, maka tidak akan pernah bisa perbuatan baik itu terwujud. Setelah dipaksakan, barulah itu menjadi sebuah kebiasaan. Tidak menjadi masalah ini. Dikenalkan pakaian-pakaian syar'i sejak mereka kecil. Ya, kira-kira ketika mereka usia berapa? 7 tahun lah mungkin. Ya. Sebagaimana perintah mengajarkan untuk sholat. Ya, 7 tahun. Baru ketika mereka sudah balik umur 10 tahun, mereka sudah balik kebanyakan. Ya, mereka jadi terbiasa untuk berpakaian syar'i. Nah. Lebih ideal mana anak masuk pesantren saat SMP atau SMA? Dan bagaimana caranya ketika lingkungan rumah saat ini kurang baik untuk anak-anak? Bagaimana cara mengkondisikannya? Ya, kalau ideal mana anak masuk pesantren saat SMP atau SMA? Ya, jawabannya dua-duanya sudah ideal. Jadi memasukkan anak ketika dia sudah lulus SMP atau sudah lulus SMA, dua-duanya ideal. Tapi kami tidak menyarankan anak dimasukkan pesantren ketika lulus SD. Ya. Mengkondisikan lingkungan yang kurang baik untuk anak-anak. Ya, saya kira ayah bunda jauh lebih tahu tentang kondisi rumah masing-masing. Ya. Tetapi menghadapi tetangga yang terkadang kurang baik ini, nah kita pun juga harus arif dan bijaksana mensikapinya. Tidak perlu ditegur dan lain sebagainya, tapi cukup arahkan saja anak-anak kita agar tidak nonggo di rumah tetangga itu. Arahkan anak-anak kita untuk memilih
tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang baik sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang kurang baik. Ya. Dan lingkungan yang kurang baik itu bukan hanya tetangga, bahkan kakek nenek pun juga bisa jadi termasuk lingkungan yang kurang baik. Ya. Karena memang mereka basicnya bukan dari pendidikan, apalagi jadi di rumah kalimat-kalimat yang seronok, terus kemudian ada TV dan seterusnya, ini juga termasuk lingkungan yang kurang baik. Ya. Maka sebagai orang tua, monggolah. Ya kalau hanya sekedar main ya, di rumah kakek neneknya, kalau bisa ya didampingi sama orang tuanya, diarahkan. Ya. Kalau memang ada TV ya, mau lihat kartun misalkan, pilihkan kartun-kartunnya, kayak Doraemon misalkan, ya, itu masih lebih baik. Ya, meskipun kami tidak menganggap itu baik, ya, tapi daripada anak kita mengkonsumsi tayangan-tayangan yang merusak akhlak mereka, merusak agama mereka. Nah, bagaimana kalau suami istri berbeda visi dalam mendidik anak? Suami lebih condong sekolah umum, sedangkan istri lebih suka sekolah di ponpes. Nah ini sudah kami bilang, ya, untuk menyamakan visi, misi orang tua dalam mendidik anak, bangun komunikasi, bangun diskusi, bangun kesepakatan dengan suami. Sampaikan kepada suami, kenapa kok punya kecondongan anaknya itu disekolahkan umum? Tanya suaminya, keinginannya sampean apa? Mendidik anak melalui sekolah umum. Sampaikan juga visinya bulan, kalau di pesantren itu ya, nanti begini yang didapatkan. Ini sudah banyak hasilnya, testimoninya sudah banyak. Anak-anak yang disekolahkan di pesantren itu hasilnya seperti ini. Justru kalau di sekolah umum itu lebih banyak merusaknya daripada tidak. Ya meskipun tidak ada jaminan juga kalau di pondok itu tidak rusak. Coba nanti Bunda komunikasikan, diskusikan dengan suami apa tujuannya di sekolah umum, sampaikan juga kalau ada di sekolah pesantren, komunikasikan. Kalau misalkan suami lebih ngeyel, wis pokoke mau tidak mau pokoke anak pergi sekolah umum. Yang sampai ketemu pondok pesantren, aku nggak belum biayai. Misalkan begitu nih suaminya, ya udah, maka bunda harus anut saja apa kata suami sudah. Ya. Nanti kalau hasil akhirnya tidak sesuai harapan, kan tinggal lempar tuduhan, bukan? Jadi sampean sekolah umum, itu hasilnya sekolah umum. Tinggal begitu aja nanti. Ya. Kemudian tak ada nonton pesantren sampai nggak belum. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk malam Islam. Ini ada progres dari panitia. Pertanyaannya yang pertama, ada berapakah dialog antara ayah dan anak? Ada berapakah dialog antara ayah dan anak? 14. Untuk dua, siapakah bapak pendidikan anak yang Allah cantumkan dalam Al-Quran? Untuk
Luqmanul Hakim. Barakallahu. Sebutkan beberapa cara agar pasangan kompak dalam mendidik anak. Monggo. Sebutkan beberapa cara agar pasangan kompak dalam mendidik anak. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebagai akhir dari kajian kita ini, kami ingin berpesan ya, dalam mendidik anak jangan pernah mengambil sumber dari yang bukan Islam. Ya. Karena sumber yang bukan dari Islam itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Saya ambil contoh ya. Di seminar-seminar pendidikan itu seringkali kita membaca atau mendengarkan jangan sampai bilang tidak atau jangan kepada anak. Pernah baca seperti itu? Pernah dengar ya? Jadi ketika anak melakukan kesalahan jangan bilang tidak atau jangan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi emosionalnya, psikisnya. Ini kira-kira sepintas kita memperbaiki ya, tapi ini merusak. Ya, merusak ya Bunda sekalian. Kenapa merusak? Karena bahasa pendidikan anak di Al-Quran dan hadis itu banyak menggunakan kata tidak dan jangan. Ya, contoh, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. La taqulu amwalal yatim. Jangan kalian makan harta anak yatim. La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Apa lagi? Ya. Banyak lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tahinu. Jangan kamu merasa lemah. Jangan lagi. Ya. Jadi banyak sekali bahasa Al-Quran itu yang menggunakan kalimat jangan ataupun tidak. Maka tidak benar kalau mendidik anak itu tidak boleh memakai kalimat tidak ataupun jangan. Justru itu kalimat yang sesuai dengan pendidikan anak. Maka ambillah sumber pendidikan anak itu dari sumber yang valid, ya, Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian itu dirangkum dalam sebuah buku. Banyak kok buku-buku tentang pendidikan anak yang sudah diterjemahkan, banyak sekali. Ya. Nah, ambillah sumber pendidikan anak dari situ. Atau mungkin ada buku yang berjudul Prophet Nabawi, ya, Parenting Prophet Nabawi, ya, pendidikan ala Nabi Muhammad SAW. Itu sudah bagus ya untuk mendidik anak. Ini mendidik anak sesuai dengan syariat Islam. Itu pesan kami ya. Semoga dengan apa yang kita kaji dalam kesempatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan memberkahi perjalanan kita di dalam mendidik anak. Semoga dengan pendidikan ini bangsa kita ini ya nantinya akan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang memperjuangkan keadilan rakyatnya, bangsa yang tidak mendiskriminasi umat Islam, bangsa yang tidak menyenangkan oligarki dan lain sebagainya.
diawali dengan pendidikan anak yang benar. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.